Tidak apa-apa ya. Yang belum diisi, yang masih kosong tidak apa-apa ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah takut dimarahin, nggak usah takut di apa namanya dibilang enggak ya. Nah, nanti kita bahas bersama-sama ya. Halaman 145. Sudah? Sudah dibuka? Oke. Siapa yang sudah dibuka? Halaman berapa, Pak? 145. Ini loh. Ya, yang ada gambar apa nih? Gambar ada gambar kelereng. Oke, betul. Nah, yang ada gambar raketnya, nah, ada gambar raketnya, ada gambar kelerengnya, ada gambar apa lagi? Oh, ya. Oke, sudah. Ya, oke. Sudah dibuka? Oke, coba tunjukkan yang udah dibuka. Coba tunjukkan, di layar kamera. Oke, bagus, Arisa, Aira, betul. Betul. Oke, sudah ya. Oke, anak-anak, yuk langsung saja. Tapi sebelum langsung ke pembahasan soal, yuk kita tepuk semangat dulu biar semangat. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat ya. Sudah semangat semua ya, Mas Danis, nggak boleh lemes ya. Harus semangat Mas Danis. Terus siapa lagi nih? Masih lemes-lemes? Ya, Abdur ya, semangat dulu ya. Kemudian siapa lagi nih? Oke ya, senyumnya mana senyumnya? Senyumnya mana senyumnya? Oke, Danis ya. Tidak ada yang cembetut ya. Semuanya senyum ya. Senyum. Kemudian nanti perhatikan dengan baik ya ketika pembahasan soal. Nah, oke, yuk kita bahas soal yang pertama ya, Nana ya. Nah, soal yang pertama, yuk. Anak-anak, sudah dibuka halamannya ya. Kalau sudah dibuka, yuk kita bahas bersama-sama. Mulai dari pembahasan soal bahasa Indonesia. Yuk. Siapa yang mau bacakan nomor 1? Baca nomor 1, siapa yang mau baca? Saya, Pak. Aira, yuk Aira yang keras ya. Salah satu benda yang ada di sekolah adalah A. Meja makan. B. Tiang bendera. C. Lemari pakaian. berapa, Pak? 145 Mas Abdur. 145 145 ya. 145. Ya. Sudah? Ayo. Sudah. Oke, Pak Ubed bacakan lagi ya soalnya. Salah satu benda yang ada di sekolah adalah titik-titik. Tapi tadi sudah dibaca. Ada di sekolah ada tiang bendera. Tiang bendera. Yang bendera. Oke, selain ada tiang bendera, ada apa lagi di sekolah yang anak-anak ingat, anak-anak tahu? Apa? Lapangan boleh. Lapangan. Meja belajar boleh ya. Kursi duduk boleh. Apalagi papan tulis bisa, hapus bisa, spidol juga bisa ya. Bagus, pintar. Yuk lanjut lagi. Kemudian lanjut ke nomor 2. Yuk. Siapa yang mau baca nomor 2? Yuk. Oke, Najma. Yuk Najma. Yang keras ya suaranya ya. Ciri-ciri dan wujud benda pada gambar adalah Yuk. Oke. Soal nomor 2 itu ada gambar apa ya? Ada gambar apa?
Raket. Ya. Raketnya ciri-cirinya apa ya kan anak? Bentuknya apa ya? Benda padat ya. Kemudian ciri-cirinya panjang. Kemudian ada bentuk apa nih? Lingkaran di kepalanya ya. Kepalanya berbentuk bulat ya. Badannya ramping. Nah, seperti itu boleh ya. Oke, silakan ditulis. Padat ya. Jadi wujudnya benda adalah padat ya. Padat, tulis padat. P-A-D-A-T, padat, tulis. Kemudian ciri-cirinya bisa panjang ya. Ada senarnya ya, boleh. Tulis. Sudah, Udin ya. Oke. Sudah tulis. Kalau sudah ditulis berarti kita masuk ke ya. Oke. Bentar ya. Udah, yuk masuk nomor 3. Nomor 3 yang mau baca siapa? Yang mau bacakan siapa? Saya. Gantian ya. Gantian. Coba Pak Opet minta ayah. Suaranya yang keras ya. Kata yang berkaitan dengan olahraga serta artinya. Oke, yuk. Tuliskan 3 contoh kata yang berkaitan dengan olahraga beserta artinya. Yuk, olahraga beserta artinya. Coba, apa yuk? Push up. Boleh, push up itu apa ya? Pemanasan. Gerakan pemanasan. Misal, kok itu apa? Kok. Bola dalam bulu tangkis. Kemudian net. Garing untuk permainan olahraga ya. Lanjut. Yes. Alat untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Ada apa lagi? Ya? Apalagi? Oke, ring basket ya, Pak, ring basket. Jadi alat untuk memasukkan bola basket. Ya. Gawang adalah tempat untuk memasukkan bola. Biasanya gawang itu digunakan olahraga apa ya? Olahraga apa? Gawang. Olahraga sepak bola. Apalagi sepak bola tapi kecil. Futsal boleh ya. Kemudian apalagi ya? Bola kasti ya, bisa. Bola kasti adalah digunakan pada saat permainan kasti ya. Oke, sekarang lanjut. Sudah ditulis? Sudah? Nah, nanti kalau misalnya belum tulis, untuk nomor 3 jawabannya di halaman nomor 132 ya. 132 ya. Soal nomor 3 jawabannya di 132 ya. Nanti soalnya jawabannya bisa dikembangkan lagi anak-anak ya. Dikembangkan, boleh cari-cari di net ataupun bisa tanya-tanya ke orang tuanya masing-masing ya. Oke. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Siapa yang mau baca? Saya. Oke, Marisa. Ya Marisa, tapi sudah ya. Tadi Ayah udah, Bilkis sudah, Aira udah, Najwa. Bilkis belum ya. Bilkis belum. Oke.
Yuk Pak Irisa, nomor 4. Tuliskan 3 benda yang digunakan ketika bermain di sekolah beserta wujud dan ciri-cirinya. Oke, yuk tuliskan 3 benda yang digunakan ketika bermain di sekolah beserta wujud dan ciri-cirinya. Apa aja yuk? Bola, bagus, pintar. Bola itu bentuknya apa? Bulat ya. Wujudnya bulat ya. Wujudnya dan ciri-cirinya bulat. Oke. Kemudian apalagi? Bentuknya permukaannya kasar apa licin? Halus. Bisa halus ya. Oke. Tergantung bolanya. Kemudian apalagi selain bola? Dakon ya, dakon bisa, dakon. Dakon itu bentuknya apa bentuknya? Elips ya. Elips. Biasanya dakon itu ada apanya? Ada apanya? Lereng. Boleh kelereng. Terus biasanya di dakon itu ada apanya ya? Yang itu yang lingkarannya, betul ya. Buat tempat apa? Tempat kelerengnya bisa ya. Buat tempat untuk itu ya, kayak biji-bijiannya ya. Di dakonnya. Oke, bagus, pintar. Apalagi selain dakon? Apalagi bola tadi udah, dakon udah. Apa? Apa Mas Fahri? Apa Mas Fahri? Bola sudah Pak. Oke, pintar ya. Bisa bola voli, bisa bola basket, ya apalagi bisa mainan apa? Karet ya, mainan karet. Ya, kemudian kelereng bisa. Ya. Kelereng itu bentuknya apa? Bentuknya apa bentuknya? Bulat, bunder atau lingkaran ya boleh ya. Kemudian wujudnya padat, cair. Kelereng. Kelereng wujudnya padat, cair atau gas? Padat. Siapa yang belum pernah lihat kelereng? Belum pernah megang kelereng? Siapa yang belum pernah megang kelereng? Ada? Oh, kalau ada kita nih ya, itu adalah permainan tradisional loh ya, permainannya Pak Ubed waktu kecil ya. Dan sekarang pun kayaknya masih lumayan booming ya yang namanya kelereng, cuma nggak begitu booming banget ya. Oke, lanjut ke soal nomor 1 muatan matematika ya. Yuk, sekarang ke soal nomor 1 ya. Ada soal pembagian. Siapa yang di sini suka matematika bilang saya. Siapa? Yuk. Waduh, Masya Allah, banyak ternyata. Siapa yang di sini suka perkalian dan pembagian? Siapa? Alhamdulillah, pintar, Masya Allah. Bisa ya, nanti kalau misalkan kita bahas bersama-sama bentuk perkalian, bentuk bagian ya. Oke, yuk kita coba masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 kita coba ya. Yuk, Pak Opet bacakan. Apa ada yang mau bacain? Siapa yang mau bacain? Coba relawan. Cung, yang belum. Cung. Oke, Bilkis. Yang keras ya. Yuk, diketahui. Udah. Udah, yuk. Oke, anak-anak ya. Di soal nomor 1 matematika ya, diketahui 30 bilangan 35 ya dibagi
Dibagi 5 ya. Dibagi 5. Di situ sudah ada jawabannya sama dengan 7. Nah, kemudian dari bentuk pembagian ini dari soal diminta diubah dalam bentuk perkalian ya, perkalian. Nah, tadi kan 35 dibagi 5 7. Nah, berarti 7 kali berapa? Titik-titik sama dengan 35. Oke, saya scan dulu ya. Saya scan ini apa? Saya scan word-nya ya, biar Pak sambil nulis, sambil apa namanya, sambil hitung ya. Bentar dulu. Oke, bentar ya Nana ya. Bentar. Oke, bentar ya. Siapa yang sudah bisa menjawab? Ada yang sudah bisa menjawab? Ada yang sudah bisa menjawab? Oke, coba berapa? 5. 7 kali berapa? Titik-titik sama dengan 35. Dari soal pembagian di atas. Kali lima. Tulis. 7 kali 5 sama dengan 35. Tulis ya. Oke, sini yuk. Nah, Papa jelasin ya. Nih Papa jelasin pakai Word ya. Perbesar angkanya, jumlahnya. Oke, jelas. Sudah kelihatan ya PPT-nya, Word-nya ya. Nah, 35 dibagi 7 sama dibagi 5 sama dengan 7. Nah, kemudian pembagian ini diminta diubah dalam bentuk perkalian. Nah, berarti dibalik. Nah, 7 kali 5 sama dengan berapa? 35 pinter. 100 buat anak-anak semuanya. Tulis nih. Tulis ini, tulis ya. Tulis ini. Tulis. 7 kali 5 sama dengan 35. Tulis. Oke, juga ya. Baik. Masuk ke soal nomor 22. Oke, yuk. Yang soal nomor 2. Oke, bacakan aja ya. Bentuk pembagian dari 24. Nah, Bapak tuliskan lagi. Tuliskan ya. Tuliskan. Oke, bentar. Ayo. Di situ ada soal 24 dikurangi 4. 4-nya berapa kali itu? 4-nya hitung. 24 kali. 2, 3, 24. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Berarti bentuk pembagiannya adalah berapa anak-anak? 24 dibagi berapa itu? 24. Ya, bentuk pembagiannya sayang. 24 bagi 4 ya. 24 bagi 4 ya, 24 dibagi 4. Nah, sama dengan berapa? 6. Nah, betul. 6. Yo, ini soal ini jawabannya ya, ini jawabannya. Oke, terus. Jadi jawabannya adalah 24 dibagi 4 sama dengan 6. Oke ya. Dilihat dari
Bilangan 4-nya berulang berapa kali? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Betul sekali, pintar. Oke, udah. Udin. Oke, Udin ya. Baik. Lanjut ke soal nomor 3. Tapi bacaan aja biar cepat ya. Bentuk pembagian yang sesuai gambar berikut adalah titik-titik. Oke, di situ ada, yang paling atas ya. Yang paling atas itu ada wadah berisi berapa kelereng? Ayo coba yuk hitung. Ada berapa kelereng? Ada berapa kelereng? Kelereng anak? 6. Berapa? 6 apa 18? Yang paling atas, 18. Kemudian dari kelereng 18 itu dibagi 3 kotak. Nah, dibagi 3 kotak. Nah, masing-masing kotaknya berisi berapa itu? 5. 6. Berarti pembagiannya yang tepat gimana ya? Pembagian yang tepat 18 dibagi berapa? Dibagi 3. Sama dengan berapa? 6. Nah, jadi apa itu lagi ya? Tuliskan lagi bilangannya atau angkanya ya. Ada kotak berisi 18 kelereng, kemudian 18 kelereng dibagi berapa? Ke 3 wadah. Nah, berarti bilangannya dibagi 3. Nah, kemudian karena 18 kelerengnya dibagi 3 wadah, nah berarti masing-masing wadah dapat berapa kelereng? 6. Bagus. Nah, bentuk pembagiannya ditulis 18 dibagi 3 sama dengan 6. Tulis. Ya, tulis. Nih, tulis. Sudah, Pak. Sudah? Wah, pinter-pinter ini apa ya? Masya Allah, kelas 2 itu hebat-hebat. Keren. Oke. Lanjut ke soal yang terakhir, yang nomor 4 ya, yang soal matematika. Coba Pak Pet minta siapa yang mau baca? Selain Bilqis, selain Najma, selain Marisa, selain Aira yang tadi belum. Saya, Pak. Oh, Abdur. Saya, Pak. Oke, Abdur, boleh. Ayo, Abdur, baca. Jonas mempunyai 48 kelereng. Ia memberikan kelereng itu ada 3 orang temannya. Orang mendapat kelereng sama banyak. Berapa banyak kelereng yang diterima tiap anak? Bagus, terima kasih Mas Abdur. Nah, Pak bacaan lagi. Jonas mempunyai 48 kelereng. Bapak tulis ya, kayaknya ya. Jonas punya 48 kelereng ya, kelereng. Nah, kemudian kelerengnya Jonas 48 tadi dibagi ke 3 temannya. Contoh misalkan Mas Abdur punya 48 kelereng. Kemudian kelerengnya Mas Abdul dibagi ke 3 temannya. Buat Mas Kenzi 1, buat Mas Kenzi, buat Mas Fahri, buat Mas Duri. Nah, kemudian tiap orang mendapat jumlah kelereng yang sama. Ya, tiap orang mendapat jumlah kelereng yang sama. Ya, ingat kelerengnya sama jumlahnya. Nah, berarti berapa banyak kelereng yang diterima tiap anak? Berarti berapa? Yuk, itu bareng-bareng. 16. Wah, pinter. Masya Allah. Ya, bentar ya. Ini dulu. 48 dibagi berapa? 3. Sama dengan berapa?
Adi? 16 betul? Betul 16? 16. Coba ya, oke. Bagus. Oh, pinter 16. 100 kali tulis. Berarti masing-masing anak mendapat 16 kelereng. Potensi dapat 16. Mas Fahri dapat 16. Mas Dori juga dapat 16. Nah, berarti kelerengnya Mas Jona, kelerengnya Mas Abdur entek atau habis ya punyanya Mas Abdul, karena punyanya Mas Abdul kelerengnya dibagi ke temennya. Nah, berarti Mas Abdul sudah nggak punya kelereng lagi. Tuh, ya, ditulis. Oke. Oke, Allah. Sekarang lanjut ke soal SPDP. Oke, SPDP. Yuk. Siapa yang mau baca SPDP? Soal nomor 1. Ayo gantian. Ayo. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa? Oh, Aisyah. Oke, Aisyah. Ayo, Aisyah. Oke. 1 dibacakan. Minta tolong. Masih 140. Sesuatu yang dihayalkan dapat digunakan dalam gambar. Oke, bagus ya. Sesuatu yang dihayalkan atau dibayangkan ya dapat dituangkan dalam gambar apa? Titik-titik. A, realis, B, dekoratif, C, imajinatif. Apa, anak? Imajinatif. Oke, betul sekali. Imajinatif. Betul ya. Jadi, misalkan Mas Noval punya gambaran, punya khayalan, pengen buat apa? Misalkan lingkungan yang bersih. Nah, kemudian Mas Noval membayangkan. Setelah dibayangkan, Mas Noval kemudian menggambarkan di kertas gambar ya. Maka hasil gambarnya itu merupakan gambar imajinatif. Siapa yang sudah membuat gambar imajinatif yang kemarin Pak Fit tugaskan? Ayah. Oh iya, bagus, barakallah. Benar. Oke, nomor 2, siapa yang mau bacakan? Noval? Oke, yuk Noval. Noval gantian ya. Noval. Tuliskan alat-alat menggambar imajinatif beserta kegunaannya. Oke, tadi ada soal perintah, kita diminta untuk menyebutkan alat-alat untuk menggambar imajinatif beserta kegunaannya. Oke, waktu kalian menggambar gambar imajinatif, apa aja alat-alatnya? Pensil. Kegunaannya apa? Penghapus. Oke, penghapus. Pensil kegunaannya untuk apa? Menulis. Spidol. Benar, boleh ya. Kemudian penghapus kegunaannya untuk apa? Menghapus, betul. Apalagi? Spidol kegunaannya untuk apa? Warnai, betul. Apalagi selain spidol? Proyektor di rumah. Apa? Krayon. Betul. Ya. Lagi Pensil warna. pensil warna, betul. Penggaris juga bisa kalau misalkan butuh penggaris ya. Oke. Kalau penggaris berarti kegunaannya untuk apa penggaris? Buat apa? Menggaris, betul sekali. Lanjut ke soal nomor Berapa, Pak? apa? Oke. Yang nomor 4 kita lewati saja ya, karena perintahnya apa? Membuat gambar imajinatif. Ya, jadi tidak perlu dulu ya. Ada apa? Nomor itu Apa? Kurang jelas. Nomor 3. alatnya apa?
Nomor 3 jawabannya apa? Nomor 2. Oh, nomor 2 jawabannya apa? Oh, Nomor 2. oh iya. Sekarang berarti nomor 3 ya. Oke. Ya nomor 2. Nomor 2. Ya nomor 2 tadi jawabannya pensil untuk menggambar ya. Kemudian spidol, krayon untuk mewarnai. Kemudian penghapus untuk menghapus ya, penggaris untuk menggaris bisa ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 3 sama nomor 4 dilewati dulu aja ya. Aja karena jawabannya diminta untuk menuliskan langkah-langkahnya sama apa? Membuat gambar. Jadi tidak perlu ya, tidak perlu. Karena teman-teman sudah menggambar ya, sudah tahu langkah-langkahnya di PJBL. Lanjut ke soal PPKN terakhir. Yuk. Sekarang Bapak bacaan aja biar cepat. Perhatikan gambar berikut ya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut di atas, peraturan yang sesuai untuk gambar tersebut adalah apa? A. Harap tenang di dalam ruangan ini. B. Bersihkan kakimu sebelum masuk ke dalam ruangan. C. Buanglah sampah ke tempat sampah. Nah, dari gambar berikut itu di mana ya? Di perpustakaan. Kalau di perpustakaan harusnya di mana? Tidak boleh beri. Oke. Berarti jawabannya apa jawabannya? A, betul sekali. Harap tenang di dalam ruangan ini karena dalam gambar itu adalah suasana di perpustakaan. Kalau di perpustakaan berarti tidak boleh berisik, harus tenang. Jawabannya A, betul. Ya. Lanjut ke soal nomor 2. Yang bukan peraturan sekolah adalah A. Datang tepat waktu. B. Bertengkar dengan teman. C. Memakai seragam dengan rapi. Yang mana yang bukan? Tengkar. B. Bagus. B ya. Bertengkar dengan teman. Jadi di sekolah, nah kita tidak boleh bertengkar, apalagi bertengkar sama temannya, teman sebangkunya, teman sekelasnya. Nah, teman sekolahannya tidak boleh ya, harus apa? Menjaga pertengkaran dengan baik. Oke ya. Yang betul adalah B, betul ya. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Yuk. Yang nomor 3. Tuliskan 3 contoh tata tertib di sekolah. Yuk. 3 contoh. 1 siapa yang mau menyebutkan? 3 contoh peraturan. Tidak boleh membuang apa? Sampah ya sembarangan. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang laki-laki tidak boleh rambutnya panjang ya. Berarti kalau panjang harus siapa? Dipotong, dicukur ya rambutnya. Nanti kalau misalkan panjang sampai leher, kalau leher itu kan perempuan ya. Oke. Berarti harus dipotong karena di lingkungan sekolah mengharuskan rambutnya harus apa? Rambutnya harus rapi, betul rapi ya. Berarti makan J. Good. Oke. Yang nomor 4 terakhir. Apa manfaat mematuhi tata tertib pada gambar berikut? Nah, kalau kita beberes kelas, manfaatnya apa? Kelasnya jadi apa? Bersih. Apalagi? Rapi. Apalagi?
indah ya. Bersih, rapi dan indah ya. Bagus. Nah, tinggal ditulis bersih, rapi dan indah ya. Bersih, rapi dan indah. Oke. Ada lagi? Oke. Bersih, rapi dan indah. Oke. Nanti aku ngikut jemput ya. Oke. Oke, yang kedua, apa akibat jika tidak mematuhi tata tertib pada gambar berikut? Apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya apa? Kalau misalkan kelasnya tidak dibersihkan, akibatnya apa? Oh, kotor. Kemudian tidak rapi. Kemudian tidak indah. Gitu. Nah, biasanya kalau teman yang tidak piket, nah sama teman yang lain biasanya diapain? Jadi bahan omongan ya. Misalkan, Mas Kenzi nggak piket, nah, misalkan gitu, Mas Kenzi nggak piket tadi nggak bersih-bersih kelas, misalkan contoh ya, contoh. Nah, nanti bahan omongan. Pak, yang kedua, Papa. Oh, yang kedua. Iki ngisi kok. Yang kedua yang mana, Mas Abdur? Yang kedua yang mana? Oke, jawabannya milih toh. Mas Abdur yang kedua yang mana? Apa sih jawabannya? Yo iki. Yang bersih itu, Pak. Yang akibat. Ulangi ya. Pamit ulangi lagi dari awal. Ulangi dari awal ya. Yang PPKM yang nomor 1 jawabannya adalah A ya. A, harap tenang di dalam ruangan. Sudah yang Oke. apa? Yang nomor 2. Ya, Pamit ulangi lagi ya. Yang nomor 2 jawabannya adalah bertengkar dengan teman. B ya. Jawabannya B. Yang nomor 3 jawabannya adalah tidak membuang sampah sembarangan, boleh. Kemudian tidak memanjangkan rambutnya, boleh. Bagi laki-laki. Kemudian harap tenang ketika pembelajaran berlangsung juga boleh ya. Lanjut nomor 4 yang A, manfaat mematuhi tata tertib pada gambar berikut. Nah, manfaatnya adalah kelas menjadi bersih, ya. Kelas menjadi bersih, rapi, dan indah. Oke. Nah, kemudian yang B adalah kalau kita tidak mematuhi tata tertib pada gambar berikut berarti maka kelasnya jadi tidak bersih, tidak rapi, tidak indah ya. Kemudian yang tidak piket biasanya jadi bahan omongannya teman-temannya. Ih tadi Mas Abdur nggak piket. Ih tadi Mas Mbak Najma nggak piket. Misalkan seperti itu. Misalkan contoh ya. Ini contoh. Oke. Sudah. Oke, sudah ya. Baik. Sekarang lanjut. Pak. Sudah? Sudah? Oke, lanjut ya. Lanjut. Sudah. Oke, yuk lanjut halaman terakhir. Halaman 165. 165. Yang ada gambar bingkai sama gambar apa ini? Tisu, bingkai sama apa ini? 165 masamu yes. 165 ya, 165. 165. Ya. Yang ada gambar bingkainya, ada gambar tisunya. Ya, oke, betul Mas Abdul, betul. Betul.
Sudah? Oke. Baik. Yang soal SBDP bahasa Indonesia Pak Opet minta relawan. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Gantian. Aku bisa. Gantian. Tadi yang sudah baca Bilqis, Najma, Aira, Noval, Abdur, Aisyah, Marisa. Yang lain siapa? Ayo yang lain. Mau baca. Ayo. Kenzi mau, Iza mau, Safia mau, Kirana mau, Mas Farel mau, Mas Zen baca Mas Zen, atau Mas Farel, Mas Fahri. Oke. Ada yang mau baca? Iza mau baca? Iza mau bacain enggak? Mau? Oke. Nomor 1 ya, saya nomor 1 dibacain aja. Ya, Yo. Oke ya. Oke, ulangi lagi. Terima kasih Mbak Iza, bagus. Benda yang berada di taman bermain, misalnya titik-titik A, ayunan, B, buku, C, toples. Yang mana? Ayunan. Oke, dijawab, disilang atau dibulatin. Ya, oke, bagus. Lanjut ke soal nomor 2. Gantian. Coba yang mau baca siapa? Akila tadi belum Akila. Yuk Akila. Akila baca nomor 2. Lain. Oke, lanjut. Oke, bagus. Ciri-ciri benda pada gambar antara lain adalah Pada gambar yang A. Mengikuti bentuk wadahnya. B. Bentuknya segi 4. C. Termasuk benda gas. Apa jawabannya? B. Betul. Bentuknya segi 4. Oke, bentuknya segi 4 ya. Segi 4 bentuknya. Oke, segi 4. Ya, ini nggak bisa ya. Oke, bentuknya segi 4 ya, segi 4. benda yang tipe Silakan disilang atau dibulatin ya. Sudah? Oke, lanjut halaman. Nomor 3, Pak Opet minta Mas Kenzi baca. Yuk, nomor 3 Mas Kenzi baca. Contoh gambar yang tidak. Contoh benda. Pergi wisata. Yuk, nomor 3 Mas Kenzi minta tolong dibaca. Contoh benda Bacain aja. Nomor 3. di bawah saat Contoh benda. Halo, oke. Contoh benda yang dibawa saat pergi berwisata. Kenapa? saat pergi berwisata adalah Oke, bagus. Apa ya anak-anak? Kalau kalian wisata, biasanya yang kalian bawa apa? air minum. Air minum. Terus makanan. Terus Kalian Pak. oke, betul. Apalagi? Di suasana pandemi ini berarti yang harus dibawa apa? Mas? Masker. Terus hand sanitizer. Ya, atau oke, bagus. Apalagi? Oke, bagus. Apalagi? Baju kan? Kalau misalkan mainnya ke pantai berarti harus bawa baju kan? Baju ganti. Oke. Silakan jawabannya terserah ya, terserah teman-teman ya.
mau isinya mana? Bebas ya, bebas isinya ya. Ya nomor 3 silakan bebas isinya. Mau bawa botol minum, bawa makanan, bawa sandal, bawa botol ganti, masker, terus bawa pencuci tangan, misalkan nomor 4 Pak Opet minta tolong yang bacain adalah siapa yang baca? Contoh Safia benda mau yang baca Safia? beserta Baca enggak? Ang. Safia mau baca enggak Safia? Atau Kirana mau baca enggak? Safia mau baca Safia? Ya. Tuliskan 4 contoh. Bacain. Tuliskan 4 contoh yang Bacain aja, dibacain aja ya. Bacain halaman nomor 4. Tuliskan 4 contoh benda Nggak Mak. yang ada di Mana sapa bujune? Kirana mau Kirana? Mau bacain? Oke, silakan baca Kirana nomor 4 ya. Ya. Tuliskan 4 contoh benda yang ada di pantai beserta ciri-cirinya. Nah, tuliskan 4 contoh benda yang ada di pantai beserta ciri-cirinya. Apa aja di pantai? Ada kayu. Ya, ciri-cirinya apa? Bentuknya panjang. Kemudian permukaannya biasanya ada yang halus dan ada yang kasar. Oke, kemudian ada daunnya. Daunnya. Pasir bentuknya padat ya, dengan padat ya. Apalagi yang di pantai? Kerang, betul, kerang. Bagus sekali Mas Kenji. Batu. Apalagi? Apalagi? Oh iya betul. Oke, bagus ya. Silakan dijawab ini ya. Dijawab sebisanya teman-teman ya. Terserah teman-teman yang mana. Berarti ada yang kayu, ada kerang, ada batu, ada pasir. Ada apalagi biasanya ada ini ya. Ada ikan. Ada air ya, air. Biasanya air laut atau pantai rasanya apa rasanya? Asin apa manis? Asin apa manis? Siapa yang pernah minum? Siapa yang pernah minum air laut, air pantai? Saya, Pak. Oke. Rasanya asin ya, asin banget ya. Oke. Oke, bagus. Lanjut. Tidak enak rasanya. Tidak enak. Oh iya. Lanjut ke halaman. Lanjut ke nomor 5 ya. Tuliskan 4 contoh benda padat yang terdapat di tempat agrowisata. Agrowisata itu ya berarti kayak kebun-kebun, ada buah-buahan. Nah, kayak gitu ya. Yuk sebutkan benda padatnya apa aja. Benda padatnya. Benda padat. Buah-buahan juga benda padat ya. Betul enggak? Benda padat ya. Oke. Misalkan contoh ada mangga. Ada apa lagi? Ada mangga. Ada durian. Durian. Oke. Durian baunya bentuknya apa bentuknya? Bentuknya bulat. Bergerigi atau berduri ya. Kemudian kalau dibuka dalamnya isinya atau bijinya bentuknya apa? Bulat. Ada yang bulat ya. Baunya harum apa menyengat? Menyengat. Ya. Siapa yang suka durian?
Ada yang nggak suka durian? Ada yang nggak suka durian? Pak Ubed dulu nggak suka durian. Nah, dan ternyata kemarin setelah Pak Ubed cicipin enak juga ya ternyata ya. Akhirnya jadi suka. Pak Ubed selama 31 tahun nggak pernah makan durian ya. Nggak pernah makan durian. Nah, baru 30 tahun. Pak Ubed 30 tahun nggak pernah makan durian ya. Setiap bau durian Pak Ubed itu nggak enak ya. Nggak enak baunya. Biasanya langsung pergi. Nah, ternyata kemarin setelah coba ya. Nah, coba Pak Ubed akhirnya jadi suka durian. Ya, alhamdulillah 2 tahun ini Pak Ubed jadi suka durian. mungkin teman-teman perlu coba dulu ya. Coba rasain baunya. Setelah rasain baunya, kemudian rasain ininya, dagingnya ya. Biasa awal-awal itu kayak mau muntah ya, mau muntah. Nah, tapi kalau misalnya udah biasa, jadi enak ya. Oke, lanjut soal matematika ya. Oke, baca aja ya cepat. Yuk, yang nomor 1. Pembagian berikut yang hasilnya adalah 4 yang mana? Yuk, kita cari. Yang A, apa yang B, apa yang C? Yuk kita buktikan ya. 24 dibagi. Oke. 12 dibagi 3 berapa? B. Jawabannya yang B. Tapi Pak Ubed ini dulu ya. Itu kita buktikan dulu. Kok jawabannya B? Buktikan dulu ya. Jangan langsung menjawab soal B. Yuk buktikan dulu. 12 dibagi 3 sama dengan berapa? 4 dibagi 4 berapa? 1 ya, berarti bukan jawabannya. Coba yang A. 24 dibagi 3 berapa? 8. Bagus. 8 dibagi 2 berapa? 4. Berarti jawabannya A. Nah, jawabannya A. Oke, tulis centang. Betul Mas Kenji, pintar Mas Kenji. Jawabannya A. Yuk centang, ulang atau dibuletin. Yang B, yuk yang B. Yang nomor 2. Yang nomor 2 yuk kita bahas bareng-bareng. Yang B. Pembagian berikut yang benar adalah titik-titik. Yuk, berarti kita diminta untuk menghitung. 32 dibagi 4 berapa? 8. 8 dibagi 2 berapa? 4. Jawabannya betul? Salah ya? Salah. Berarti A salah. Coba yang B. 28 dibagi 7 berapa? 4. 4 dibagi 2 berapa? 2. Betul. Berarti betul apa salah? Betul ya. Oke. Yang nomor 2 jawabannya berarti B. B, yuk disilang. Nomor 3. 72 dibagi 8 berapa? Ini harus pikir banget. 9 dibagi berapa biar hasilnya 3? 3, betul. Oke, berarti titik-titik jawabannya adalah 3. Kita tulis 3. Oke, jawabannya 3 ya. 72 dibagi 8, 9. 9 dibagi berapa? Hasilnya 3. 3. Oke, tulis. Lanjut nomor 4. Sebanyak 60 kue disimpan di dalam 4 kotak sama banyak. Kue pada setiap kotak akan diberikan kepada 5 anak. Berapa banyak kue yang diterima setiap anak? Ayo anak-anak, yuk.
Nah, jadi 60 kuenya dibagi ke 4 kotak. Berarti masing-masing kotak berisi berapa? 15. Nah, kemudian 15 kotak 15 kue tadi dibagi ke 5 anak. Nah, berarti masing-masing anak dapat berapa kue? 3 kue. Pintar sekali Mas Kendi. Masya Allah, keren ya. Dapat 3 kue. Berarti tulisannya adalah 60 dibagi 4 dibagi 5. Oke. Yuk tulis. 60 dibagi 4 dibagi 5. Papi tuliskan tulisan bilangannya ya. Oke. 60 4 dibagi 60 dibagi 4 dibagi 5. Sama dengan 3. Betul sekali. Ditulis. Nah, Udah. oke ya. Lanjut. Lanjut ke soal nomor 1. Untuk kerajinan Contoh kerajinan. bahan Contoh kerajinan dari bahan bunga kering adalah apa, Nana? A. Bingkai. C. tisu. Oke. Tisu. Oke. Apa, Nana? Tisu. Tisu ya. Oke, tisu ya dari gambar. Oke. Bagus, betul karena ada gambar bunga-bunganya ya. Itu ya. Oke. Lanjut. Dibalik halaman berikutnya. Dibalik. Nomor 2. Bahan alam yang digunakan pada gambar di samping adalah titik-titik. A. Biji-bijian. B. Bunga kering. C. Cangkang kerang. Yang mana? C ya. C ya. Cangkang Oke. kerang. Cangkang kerang, betul. Oke. Lanjut. Yang dapat dimanfaatkan Bagus. untuk Yang nomor 3. Salah satu kulit buah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan tangan yang mana? Yang apa? Yuk sebutkan. Kulit buah yang bisa dijadikan buat kerajinan apa aja? Yuk. Kulit telur. Telur itu apa telur? Yang buah. Apa aja? Buah apa? Kulit buah apa? Ayo. Jeruk bisa enggak? Bisa. Bisa. Bisa enggak? Kulit salak. Bisa ya. Pisang bisa enggak? Bisa. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Oke, bisa ya. Jagung bisa enggak? Bisa. Salak bisa enggak? Kulit salak bisa enggak? Kulit salak. Bisa ya. Oke, berarti jeruk bisa ya. Salak juga bisa. Apalagi? Jeruk tadi. Jeruk bisa. Jeruk. Pisang juga bisa ya. Oke. Tulis, terserah ya, terserah yang mana tulis. Sudah. Oke, sudah. Oke. Lanjut nomor 4. Tuliskan 3 contoh bahan alam yang dapat dijadikan hiasan serta cara membuatnya. Apa aja? Bahan alam. Daun, ya. Daun. Apalagi? Lumut. Lumut, tapi lumutnya dikeringin dulu ya. Kalau lumutnya basah nanti ini ya. Nanti harus keringin dulu. Apalagi?
Rumput laut. Rumput laut juga bisa, tapi harus dikeringin dulu ya. Keringin dulu. Apalagi? Batu juga bisa ya, cangkang juga bisa. Oke. Nomor 5. Tuliskan. Oh, yang nomor 5 dilewati aja ya. Dilewati aja. Karena itu diminta untuk menuliskan langkah-langkahnya. Bisa. Oke. Yuk nomor 1 yang SBDP. Aturan di tempat wisata dibuat agar keadaan tetap titik. A. Ramai. B. Kacau. C. Aman. Yang mana? A. A apa C? Nah, betul. Aman ya. Aman. Yang paling benar adalah aman. Ramai betul, tapi itu bukan aturan ya. Kalau aturan adalah yang benar. Yang benar adalah poin C ya. Aman. Nomor 2. Jika pengunjung tempat wisata tidak mematuhi aturan, akan membuat keadaan di tempat wisata menjadi apa? Jadi kacau. Kacau, betul sekali kacau. Tulis kacau. Kacau, tulis kacau ya. Kalau kita tidak ada aturan di tempat wisata, maka akan semerawut ya, kacau. Ya, semerawut, apalagi di musim pandemi ya, akan terjadi kerumunan, akan terjadi apa? Desa-desaan ya, maka akan timbul apa tadi anak-anak timbul itu baru ya timbul apa namanya timbul klaster baru corona ya. Nomor 3, manfaat mematuhi aturan mengantri di pos pembelian wisata. Tempat wisata adalah apa? Biar apa? Tertib, tulis. Biar tertib. Tulis. Agar tertib boleh. Ya, agar tertib boleh. Yang nomor 3, agar tertib. Yang PPKN. Yuk, nomor 4 yuk. Akibat melanggar aturan, membuang sampah sembarangan di rumah. Nomor 3, Pak. Nomor 3 jawabannya. Nomor 3, Pak. Nomor 3 jawabannya agar tertib. Nomor 3. Aturan membuang sampah. Nomor 3, Pak. Di rumah. Nomor 3 jawabannya agar tertib. Mas Abdur, tertib. Oke. Yuk nomor 4 ya. Kalau membuang sampah sembarangan di rumah, maka akibatnya apa? Rumah menjadi kotor. Tulis kotor. Rumah menjadi berantakan. Oke, tulis. Oke, yang terakhir. Tuliskan 2 contoh aturan di rumah yang sama dengan aturan di wisata. Ayo, yang sama di rumah sama di wisata. Ayo, yang mana? Tidak membuang sampah sembarangan. Betul sekali, tidak membuang sampah sembarangan. Betul sekali, Mbak Bilkis. Keren. Apalagi? Saya menginjakkan Betul, tidak menginjak tanaman boleh. Ya, apalagi? Tidak merusak tanaman. Betul, tidak merusak tanaman. Betul, boleh. Ya. Apalagi? Tidak apa? Kalau kebelet pipis berarti tidak boleh kencing sembarangan. Nah, betul. Siapa yang di tempat wisata kalau pas kebelet pipis kencingnya sembarangan? Ada enggak? Ada enggak? Tinggal cur, ada enggak? Enggak ada ya. Oke.
walau kita berada di tempat wisata, dan tempat wisata adalah tempat misalkan alam, tapi kalau di situ ada tersedia tempat toilet, berarti kita harus ke toilet ya. Kalau toiletnya banyak berarti tidak mengantri. Kalau misalkan toiletnya sedikit dan orangnya banyak berarti harus mengantri ya. Kalau kebelet ya mau tidak mau harus mengantri ya. Tuh. Insya Allah ya. Oke, sudah? Sudah? Oke. Mas Abdur sudah? Oke. Ulangi ya, Popit ulangi. Yang soal PPKN, yang pertama jawabannya C. Nomor 2 jawabannya adalah kacau. Nomor 3 jawabannya agar tertib. Oke. Nomor 4 jawabannya apa? Kotor. Rumah menjadi kotor. Jelek, indah, berantakan. Oke. Nomor 5 tidak membuang sampah sembarangan. Tidak menginjak tanaman. Boleh ya. Kemudian tidak pipis sembarangan. Boleh. Tidak BAK atau buang air kecil sembarangan. Ya. Sudah ya? Oke. Kalau sudah anak-anak, OP cukupkan ya. Waktunya sudah jam 8.30. Oke ya. Oke anak-anak, kalau sudah kita cukupkan karena waktunya sudah mepet ya 8.30. Zoom-nya buat kalian yang lain. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Sekian dari Pak Opet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Upet.